Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 20 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat Sabat. Renungan pagi kita hari ini berjudul Kita Ditebus oleh Darahnya. Ayatnya terdapat dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kondisi kita akibat dosa telah dikuasai roh jahat, dan kekuatan yang memulihkan kita haruslah kekuatan supernatural. Kalau tidak, itu tidak ada nilainya. Hanya ada satu kekuatan yang dapat mematahkan cengkeraman kejahatan dari hati manusia, dan itu adalah kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya melalui darah yang tersalib itulah ada penyucian dari dosa. Kasih karunia-Nya sendiri dapat memungkinkan kita untuk melawan dan menaklukkan kecenderungan sifat kita yang telah jatuh dalam dosa. Kekuatan teori spiritualistik tentang Tuhan tidak akan berpengaruh. Jika Tuhan adalah esensi yang meliputi seluruh alam, maka Dia tinggal di dalam semua manusia. Dan untuk mencapai kesucian, manusia hanya perlu mengembangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dikutip dari Testimonies jilid 8 halaman 291. Engkau mungkin memiliki pahala seorang pemenang dan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk menyanyikan pujian pada hari ketika Dia mengumpulkan orang-orang kudus-Nya. Tetapi jubahmu harus dibersihkan di dalam darah anak domba, dan pakaian kasih karunia-Nya harus menutupi engkau, dan engkau ditemukan tidak bernoda dan tanpa cela. Yohanes berkata, kemudian aku melihat sekumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di depan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Mereka ini yang keluar dari kesusahan yang besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka tidak akan menderita lapar lagi, tidak akan haus lagi, dan matahari juga panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Dikutip dari Testimonies jilid 4 halaman 125. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Kebenaran renungan hari ini penting untuk kita pahami. Dua paragraf pertama dari renungan hari ini dikutip dari Testimonies for the Church volume 8 yang ditulis oleh Nyonya White untuk menentang ajaran panteisme. Sebab ajaran panteisme meniadakan penebusan darah Yesus. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 254 paragraf 2. Berbunyi, jika Tuhan adalah esensi yang meliputi seluruh alam, maka Dia tinggal di dalam semua manusia. Dan untuk mencapai kesucian, manusia hanya perlu mengembangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Panteisme mengajarkan bahwa Allah itu berupa esensi
dan mengisi semua benda di alam ini. Allah ada di pohon, ada di bunga, ada di manusia, dan seterusnya. Dan jika Allah sudah ada di dalam manusia, maka untuk mencapai kesucian, manusia tidak perlu Yesus. Manusia cukup mengembangkan kuasa yang di dalam dirinya, yaitu Allah tadi. Ajaran panteisme meniadakan penebusan Yesus. Perhatikan Nyonya White melanjutkan penjelasannya dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 291, paragraf 4. Berkata, ajaran-ajaran tersebut menghilangkan kebutuhan akan penebusan dosa dan menjadikan manusia sebagai juru selamatnya sendiri. Inilah bahayanya ajaran panteisme, termasuk ajaran-ajaran lainnya yang meniadakan jasa Kristus. Padahal, untuk kita dapat terhubung kembali dengan Allah, kita harus ada jalan, dan jalan itu adalah Yesus, Anak Allah. Nah, mengapa disebutkan kita ditebus oleh darahnya? Sebab kita adalah hamba dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan hal ini dilambangkan oleh kelepasan dari Mesir. Kita baca From Eternity Past, halaman 388, paragraf 2, yang menyatakan, pada hari ke-14 bulan itu, pada petang hari, Paskah dirayakan. Upacaranya yang khidmat dan mengesankan, memperingati pembebasan dari perbudakan di Mesir, dan menunjuk ke masa depan pada pengorbanan yang harus membebaskan dari perbudakan dosa. Ketika Juru Selamat menyerahkan hidupnya di Kalvari, makna Paskah berhenti dan tata cara perjamuan Tuhan ditetapkan sebagai peringatan akan peristiwa yang sama di mana Paskah telah menjadi lambangnya. Pada waktu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, ada darah yang harus dicurahkan sebagai lambang penebusan. Israel tadinya budak di Mesir, namun akhirnya menjadi manusia merdeka. Darah domba Paskah tersebut adalah lambang akan darah anak domba Paskah yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk membebaskan manusia yang percaya dari perhambaan dosa. Kita ditebus dari budak dosa menjadi umat Allah yang merdeka di dalam Yesus. Dan dengan kematian Yesus di kayu salib, maka hari raya Paskah yang adalah lambang berhenti. Mengapa kita harus ditebus oleh darah Yesus? Sebab darah adalah hidup. Alkitab berkata dalam Imamat 17 ayat 14 berbunyi, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Darah itu adalah nyawa atau hidup. Karenanya saat dikatakan kita ditebus oleh darah Kristus, maka itu sama dengan kita ditebus oleh hidup Yesus. Mengapa kita ditebus oleh hidup Yesus? Karena kita sudah jatuh dalam dosa dan kita tidak ada hidup. Sebab upah dosa adalah maut. Kita perlu hidup dan hidup itu adalah hidup anak Allah. Ingat kembali kisah berikut ini yang terdapat dalam The Story of Redemption halaman 42 paragraf 2. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk mengambil hukuman mati atas dirinya agar melalui dia manusia dapat mendapatkan pengampunan. Nyawa atau hidup Yesus yang dapat menebus kita, dan itulah yang Yesus tawarkan kepada Bapanya. Kemudian Nyonya White lanjutkan dalam halaman 43 paragraf 2, berkata, para malaikat bersujud di hadapannya, mereka menawarkan hidup mereka. Yesus berkata kepada mereka bahwa dengan kematiannya ia akan menyelamatkan banyak orang, bahwa nyawa seorang malaikat tidak dapat membayar hutang itu. Hidupnya sendiri yang dapat diterima oleh Bapanya sebagai tebusan bagi manusia. Malaikat rela mati demi manusia agar Yesus jangan mati. Para malaikat begitu mengasihi Yesus sehingga mereka menawarkan hidup mereka sebagai gantinya. Tetapi tidak, hanya hidup Yesus yang Bapanya terima sebagai korban penebusan. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya. Malaikat bukan jalan kepada Bapa, hanya anak Allah satu-satunya jalan kepada Bapa. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam
manuskrip 1 tahun 1891 paragraf 13. Ketika Allah memberikan anaknya, Dia memberikan seluruh sorga dalam satu pemberian. Dia menghabiskan semua yang Dia miliki. Inilah harga yang Bapa bayar agar kita beroleh kemerdekaan, agar kita bebas dari perbudakan dosa. Dan harga ini hanya dapat dibayar oleh Anak Allah. Kemudian renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 254 paragraf 3. Tetapi jubahmu harus dibersihkan di dalam darah anak domba, dan pakaian kasih karunia-Nya harus menutupi engkau, dan engkau ditemukan tidak bernoda dan tanpa cela. Bagaimana mungkin jubah kita bersih saat dicuci dengan darah? Ingat, darah adalah nyawa atau hidup. Jubah kita dicuci dalam hidup Yesus, sebab hidup Yesuslah yang sempurna. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The General Conference Bulletin, April tanggal 6 tahun 1903, paragraf 42. Berkata, "Terimalah kami apa adanya, basuhlah kami dalam darah-Mu, dan kenakan pada kami jubah kebenaran-Mu." Inilah makna mencuci dalam darah Yesus, yaitu menerima jubah kebenaran Kristus menggantikan jubah kotor kita. Yesaya berkata dalam Yesaya 64 ayat 6, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Jubah kotor kita ini perlu dicuci, dan caranya adalah dengan dicuci dalam darah Yesus, yaitu dalam hidup Yesus yang sempurna. Dan hidup yang sempurna itu dilambangkan dengan jubah kebenaran. Jadi, ditebus oleh darah Yesus bukan hanya memerdekakan kita dari perbudakan dosa, tetapi menyediakan jalan bagi kita untuk menerima hidup Yesus yang sempurna untuk gantikan hidup kita yang kotor. Sebab oleh menerima hidup Yesus yang sempurna inilah kita menerima keselamatan. Singkatnya, kita tidak hanya ditebus dari perbudakan dosa, tetapi juga kita dibawa kepada keselamatan. Nah sekarang, bagaimana caranya untuk menerima hidup Yesus tersebut yang membebaskan kita dari perbudakan dosa serta membawa kita kepada keselamatan? Yaitu oleh menerima kehadiran Roh-Nya. Sebab pemberian Roh adalah pemberian hidup Yesus. Inilah pentingnya darah Yesus yang adalah hidupnya membasuh kita, menebus kita. Kiranya menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, di mana kami ditebus oleh darah Yesus, yaitu hidupnya Yesus. Sebab upah dosa adalah maut dan kami tidak punya hidup. Karenanya penting kami untuk menerima kehidupan Yesus, untuk menggantikan kehidupan kami yang kotor. Dan tidak hanya Yesus menebus kami, tetapi memimpin kami kepada keselamatan oleh kehidupannya yang Dia karuniakan bagi masing-masing kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami. Persiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa dan memohon hanya melalui satu jalan, yaitu Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.